Selamat siang. Baiklah, perkenalkan ya Pak, nama saya Sude Fitri. Saya mahasiswi dari Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal. Baiklah, kali ini saya meminta izin kepada Bapak untuk mewawancari Bapak tentang kewarganegaraan ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Sebelumnya Bapak dengan nama siapa Pak? Laodicea. Kita mulai langsung aja ya Pak ya. Yang pertama, menurut Bapak warga negara yang baik itu seperti apa sih Pak? Warga negara yang baik itu tunduk kepada peraturan, taat kepada peraturan, mentaat peraturan perundang-undangan, hukum adat setempat, kebiasaan masyarakat yang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan negara. Dalam istilah hukum itu kita tunduk kepada konstitusi terus konstitusi tertulis. Lanjut ya Pak ya. Kenapa para pendiri bangsa bisa melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara dilahirkan tanggal 1 Juni 1945, yaitu Bung Karno dan teman-temannya. Karena Pancasila ini adalah sebagai pemersatu bangsa. Bangsa kita ini kan bangsa majemuk, bukan hanya kelompok Islam, tapi di situ ada Kristen, ada Katolik, Ada berbagai agama ya Pak ya. agama kepercayaan. Maka Pancasila itu sebagai landasan bangsa, tempat berpijak. Nah, negara kita ini kalau tidak berdasarkan Pancasila bisa-bisa cecer, bisa-bisa kita buyar. Tidak teratur ya Pak ya. Teratur. Karena itulah tekankan bahwa kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi macam tidak bisa kita memaksakan kehendak kita sendiri, ya kan? Iya. Nah, karena kepentingan bangsa yang diutamakan dari segala kepentingan kelompok atau perorangan kan seperti itu. Karena itu kalau Pancasila ini tetap diamalkan, bangsa ini utuh, menjaga keutuhan bangsa. Nah, dalam falsafah Pancasila ini kan padat, ketuhanan yang Maha Esa, terus yang kedua apa? Kemanusiaan adil dan beradab, Ada persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan. keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa artinya keadilan sosial? Keadilan sosial itu memberikan haknya orang yang memang telah menjadi haknya. Artinya tidak boleh dilanggar. Dalam rangka penegakan hak-hak asasi manusia, boleh, bagus, tetapi juga jangan kita melanggar hak-hak orang lain. Gitu. Dalam hidup berbangsa bernegara kan tentang HAM, kan? Ya, tapi ada HAM-nya juga orang lain. Kamu tidak bisa memaksakan misalnya kelompok separatis tadi dia bilang ini kan hak kami, ya hak kami, tapi jangan juga kamu melanggar hak orang. Seperti itu dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Pak, menurut Bapak apa bedanya pemerintahan pada zaman pemerintahan Soeharto dan pemerintahan dalam era reformasi? Jauh sekali, jauh sekali. Itu kan pemerintahan diktator. Contohnya ada istilah definisi ABRI yang dulu di DPR. ABRI itu kan sekarang disebut-sebut TNI itu kan pengawal bangsa. Tidak boleh mencampur urusan politik, ya kan? Maka reformasi ini adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45, peraturan perundang-undangan, ya kan? Adanya perubahan ya Pak ya? Ada perubahan total ini hanya bukan revolusi tapi reformasi. Reformasi di segala bidang, bidang politik, bidang ekonomi juga. Jadi jauh sekali. Ya, selanjutnya Pak, kenapa pemerintahan Soeharto dapat dijatuhkan oleh gerakan mahasiswa pada tahun 1998 Pak? Karena diktator, orang nggak senang memaksakan kehendaknya. Dia tidak mau berhenti dari DPR, dari presiden, ya kan? Seharusnya legowo lah. Hanya waktu itu konstitusi kita belum dibatasi sesuka-sukanya. Oh dia mau seumur hidup karena tidak ada undang-undang membatasi. Nah, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini amandemen oleh
pemerintahan era reformasi ini kan dibatasi. Presiden hanya 2 kali masa jabatan, berarti hanya 10 tahun. Iya Pak. Macam yang Pak Bambang Yudhoyono, sekarang juga pemerintahannya ini Joko Widodo 10 tahun, tapi sekarang 2 kali. Kalau kita melihat rakyat mau lagi Jokowi ini mau berkuasa, tapi sudah dibatasi oleh undang-undang. Berarti semuanya sudah teratur ya Pak ya? Oh, jadi ada kelompok-kelompok lain juga mengajukan ke Mahkamah Konstitusi seperti Yusuf Kala supaya ditampilkan lagi jadi wakil, tapi ini kan konstitusi. Nah, konstitusi ini kan Undang-Undang Dasar 45 adalah dasar kan, dasar kan. Walaupun ke Mahkamah Konstitusi tidak mungkin dikabulkan, karena apalagi didukung oleh partai yang pemenang. Nah, partai pemenang itu kan sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan masyarakat, kedaulatan rakyat, seperti PDI. Kalau sudah dukung PDI dia pemenangnya, itu kan sudah kehendak rakyat. Kecuali dia merubah negara, merubah konstitusi tadi, merubah Pancasila, itu tidak dibenarkan. Selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo seperti sekarang ini Pak? Sangat bagus, demokratis, ada bantuan-bantuan pada rakyat, ada BLT. Jadi masyarakat kecil lebih diperhatikan sekarang ya Pak ya? Kan dirasakan oleh rakyat, yang tadinya kan tidak. Yang tadinya kan hanya misalnya hanya pejabat-pejabat saja. Pejabat yang menikmati uang negara, kelompok-kelompok tertentu. Kalau sekarang ini sudah merata ya Pak ya? sudah merata. Hanya ada satu besar sekali, tapi tidak bisa disentuh, belum tidak bisa disentuh. Masalah uang dicetak, uang ilegal. Itu yang buat 2000 triliun waktu menghadapi timur waktu diambang kejatuhan Soeharto itu kan. Tapi tidak bisa terungkap kemana. Karena uang itu yang lembaran kertas plastik itu kan, itu tidak terregistrasi di Bank Dunia. Maka pada Desember tahun 2008 tidak lagi beredar, tapi sudah masuk di orang-orang itu tidak bisa diungkap. Tapi sekarang jauh lebih baik ya Pak? Jauh sekali. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah ada perbedaan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat pada masa pemerintahan sebelumnya jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sekarang Pak? Jauh, itu ada JKN kan? Sekarang kan udah banyak ya Pak ya? BPJS berbayar dan ada yang tidak bayar. Yang dari pemerintah desa ada kecelakaan tidak bayar. Ya, kita bayar juga kan? Tidak sedikit, 1 bulan kelas 1 baru 160 sekarang 150. Berarti sudah banyak membantu masyarakat ya Pak ya, khususnya di bidang kesehatan juga ya Pak ya? Dan pada akhirnya kan akan seperti negara-negara barat nanti. Rakyat yang tidak bekerja kan diberikan dana khusus. Kalau sekarang kan baru kelompok kecil. Kalau di Amerika sana kan ada dana khusus. Jadi macam kita orang tua begini kan ada tiap bulan terima gaji dari negara kan. Saya pernah ketemu orang Amerika, kita cerita-cerita, dia bilang saya ini kan kumpul-kumpul uang saya dari pemerintah, baru saya datang artinya dia sebagai turis kan, dia bukan orang kaya, orang biasa. Indonesia juga akan sampai ke situ, tapi kami tidak akan dapat lagi. Orang ini mudah-mudahan masih bisa dapat. Lebih bagus lagi pemerintahan akan dapat. Semoga ya Pak ya. Bagus lagi nanti, apakah itu nanti Prabowo, sesudah Jokowi, apa siapa saja, tapi semuanya menuju perbaikan-perbaikan. Jadi kalau menurut Bapak, optimis bangsa ini siapa saja yang berkuasa ke depan lebih bagus lagi dari ini. Karena pada saat itu pembangunan fisik kan sudah selesai. Misalnya jalan tol di mana-mana, Sumatera, mungkin Kalimantan, Sulawesi, kalau sudah selesai jalan tol kan berarti anggaran belanja negara, anggaran negara kan banyak. Generasi muda itu lebih paham, lebih bermoral, karena dengan moral itulah orang itu
dapat mengendalikan itu sekarang dia berkuasa. Sekarang itu masih banyak penyakit-penyakit Masih. orang menjalankan kuasa, adanya korupsi di kementerian kan, ya Menteri Sosial, Menteri DKP baru-baru kan. Nah, orang itu kan tidak punya moral. Sudah digaji negara besar-besar kan, Masih mau korupsi. semua fasilitas kemana-mana pesawat ditanggung oleh negara, uang hotel dan segala macam, kan ada anggarannya itu kementerian itu sama anggarannya gubernur, bupati itu kan 1 tahun sekian. Uang anggaran itu aja kalau untuk makan nggak habis karena itu uang itu sudah dianggarkan. Nah, kalau dihabiskan mereka juga bukan masuk korupsi, kan? Misalkan dengan DPR anggaran kabupaten Bangka Tengah misalnya kan, hanya 5 miliar per tahun, makan nggak habis. Kenapa harus pencuri lagi? Jadi orang pencuri itu ya mentalnya mental tikus. Biar sudah cukup kebutuhannya, mau lagi. Karena penyakit kerakusan ini sulit disembuhkan. Ya, maka proses perjalanan bangsa lahirnya reformasi kan ada KPK. Bapak ini sebagai seorang penegak hukum ya, sebagai seorang advokat, pengacara, kita ini bagian dari penegak hukum. Tahu persis, kalau tidak ada KPK sangat berat untuk memberantas korupsi. Tapi KPK tanpa pandang bulu, menteri juga ditangkap, gubernur ditangkap, seperti baru-baru gubernur Sulawesi Selatan kan, ditangkap lagi. Dia harus berhadapan dengan hukum. Menteri Sosial, dia gara-gara potong dana BLT itu 10.000 per kepala kan, tangkap lagi. Itulah baiknya KPK. Jadi sekarang baik maupun secara politik, hukum sudah lebih tertata ya Pak? Kalau hukum, kalau menurut Bapak sebagai orang hukum, hukum itu Indonesia ini kita belum sempurna, masih memiliki negara hukum yang sempurna. Contohnya masih banyak penyimpangan, tawar-menawar masalah putusan, 1001 benar. Pengadilan kan banyak yang kotor. Masih. Kasus kecil-kecil masih banyak. Apalagi di daerah-daerah kan jauh KPK. Karena kalau Bapak itu kalau menangani perkara ada pencurigaan, Bapak lapor ke KAI. Sehingga dalam satu perkara ini sudah dipantau. Tapi itu tekniknya pengacara. Ini kita ketahui orang, ini kita curiga kirim surat ke KAI dapat pantau itu. Bisa juga dia menghubungi KPK kan? Tekniknya seorang penegak hukum. Kalau dia penegak hukum yang jujur, kalau yang tidak jujur ya bagus lah kan, sama kotor ini. Baiklah Pak, menurut Bapak apakah ada nasihat-nasihat untuk remaja-remaja atau anak muda-mudi penerus bangsa sekarang bagaimana untuk menjadi warga negara yang baik misalnya? Warga negara yang baik, pertama-tama kita sebagai umat beragama, pertama-tama kita mentaati ajaran agama, karena ajaran agama itu tidak ada yang tidak baik. Agama itu baik. Kalau sudah mentaati agama otomatis mentaati peraturan negara. Ya kan? Walaupun misalnya kita ini bukan negara Islam, tapi mayoritas Islam, kita sebagai umat beragama Islam, kita patuh pada ajaran agama. Karena agama itu rem. Mobil itu dia jalan kan harus ada remnya, kalau tidak ada remnya. Lah orang-orang yang korupsi ini kan tidak pakai rem nih. Dia hawa nafsu, kerakusan kan. Karena yang kita puasa ini kan tujuannya kan untuk pengendalian diri kan. Melaksanakan perintah Allah itu kan intinya mengendalikan diri dari sifat kerakusan, sifat kesombongan, sifat mau menang sendiri kan. Itu apa kita beragama, kita mau bikin kacau, kita di negara ini kita mau buat sendiri-sendiri nggak boleh. Namanya negara hukum, negara besar macam kita, negara hukum, mau perhitungkan kamu apa kan, soal ditangkap lah. Berarti intinya dari lebih dahulu agama dulu ya Pak? Agama. Bagusnya agama seseorang tentu saja nanti moralnya juga. Jadi inti dari segala-galanya adalah pengenalan diri. Itu kan kesombongan. Kembali ke diri masing-masing. Nah, karena sombong, ya sudah, kena sendiri. Masanya kamu saja yang benar, orang lain nggak benar, kan?
Sama dengan kelompok-kelompok teroris kan. Kalau kamu mau berjuang melalui mekanisme yang ada ya DPR. Salurkanlah pendapatmu di situ. Oh ini, ya kan? Ini, misalnya Aceh otonomi khusus kan, berlakukan hukum Islam sebagian kan, syariat Islam bisa saja, tapi melalui proses ya, prosedural kan, diakui oleh DPR setempat di situ, misalnya daerah otonomi khusus tadi, ini sudah. Ini mau sendiri-sendiri. Oh, polisi ditangkap lah. Jadi orang-orang pendukung-pendukungnya itu kan banyak orang awam, dia kata apa-apa. Jadi sebagai pribadi anak muda ini intinya harus bisa ngendaliin diri ya Pak, ngendaliin diri, agama dijaga. Jangan Pendidikan agama. juga penting ya Pak ya? Penting sekali, kita ini belum ada apa-apa di dunia ini. Contohnya, bisa nggak kita bikin HP? Kemerdekaan kita kan lebih dulu daripada Cina. Kita tahun 45, Cina tahun 49. Tapi Cina lebih masuk ke negara maju. Makanya pendidikan sangat penting sekali. Kita ini kan pendidikan teknologi itu kan masih jauh sekali, jauh. Kan dunia ini era globalisasi dari dunia ini yang maju itu teknologi, ya kan? Seperti Amerika, ya kan? Di negara-negara maju lain itu alat perang tidak kita mampu menyaingi mereka kan? Jadi itu saja ya Pak ya, Ya. Pesan pesan dari Bapak Bapak. sebagai orang tua, itulah tadi mentaati segala peraturan. Agama itu jangan dijadikan alasan untuk kita menistihkan orang lain. Kita tahu kebenaran kita ada, orang lain juga ada kebenaran. Dengan hanya kita, oh saya ini, nggak boleh. Itulah para pendiri bangsa tadi mendirikan Pancasila tadi. Melahirkan Pancasila sebagai landasan bangsa untuk manusia itu Biar ada pedomannya ya Pak. berbangsa yang bersuku-suku ini kan bagus. Tapi kalau kita paksakan tidak punya ideologi, berganti terus, terjadi perang saudara. Kalau sudah terjadi perang saudara ya masuklah politik asing. Bukan hanya politiknya, mungkin kekuatan alat perangnya kan makin disobek-sobek lah bangsa. Papua mau berdiri sendiri kan, Aceh apa Sumatera. Jadi itulah tadi gunanya Ya. dibangunlah ideologi biar ada pedoman, biar negara lebih tertata ya Pak. Tata seperti Pancasila tadi sudah jelas ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama. Kemanusiaan, keadilan. Jelas ada pesan Bapak kan seperti itu. Baiklah Pak, terima kasih ya Pak Ya. atas wawancaranya, atas waktunya hari ini. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Nah, kita mengganggu seperti itu tadi. Jadi Bapak ini karena backgroundnya hukum, tahu persis penyalahgunaan hukum itu sangat sulit kita lakukan. Terima kasih ya Pak. Saya kembali ke pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.